Shalom teman-teman semua, dimanapun berada, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan dan merenungkan sama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak teman-teman semua untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas setiap pemeliharaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup, boleh menikmati berkat-berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami kuasa Roh Kudus, hikmat daripada-Mu, boleh kami mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan juga ajarkan kami Tuhan untuk terus menjadi pemimpin-pemimpin yang tulus, berintegritas, dan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pemimpin dengan penuh tanggung jawab ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Amin. Baik teman-teman semua, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dalam Nehemia 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Riwayat Nehemia bin Hakhalia, pada bulan Keslel tahun ke-20, ketika ada orang di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap hamba-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan perbuatan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa
hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Baik teman-teman semua, dari nats ini diberikan tema memimpin dengan hati. Seorang yang ditunjuk sebagai pemimpin belum tentu bisa melakukan tugas memimpin dengan baik. Salah satu faktor yang memengaruhi kepemimpinan seseorang adalah diri orang itu sendiri, yaitu kesungguhan hati untuk melakukan tugas dengan baik. Kesungguhan hati dibutuhkan agar seseorang bisa memimpin dengan baik dan sukses. Nah, Nehemia dipakai Tuhan untuk memimpin pembangunan kembali Yerusalem yang telah porak-poranda beserta tembok kota yang mengelilinginya. Dialah satu-satunya orang Yahudi yang sangat sedih tatkala mendengar berita yang disampaikan oleh Hanani dan orang-orang dari Yehuda tentang kondisi yang sangat menyedihkan di Yerusalem. Tentu berita tersebut tidak hanya didengarkan oleh Nehemia, ada banyak orang yang juga mendengar tuturan tersebut. Namun ternyata hanya Nehemia yang hatinya tersentuh. Ia amat sedih mendengar semua kisah duka di kota asalnya. Kemudian Nehemia duduk menangis berkabung selama beberapa hari. Ia berpuasa dan berdoa, berdialog dengan Tuhan Allah semesta langit, seperti yang berbunyi tadi di ayat 4. Ia memohon dengan sangat akan belas kasihan dan pertolongan Tuhan Allah, Sang Pencipta jagat raya. Kata-katanya begitu memulihkan Allah dan seolah-olah hendak mengingatkan Allah akan kasih setianya dan perjanjiannya kepada orang yang mengasihi Dia dan setia mengikuti perintah-perintahnya. Nehemia juga siang dan malam memohon pengampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan Israel atas pelanggaran mereka terhadap perintah-perintah dan ketetapan Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kita boleh belajar dari Nehemia yang bertanggung jawab atas kesalahan bangsanya dan mewakili mereka untuk memohon pengampunan Allah. Mari kita ikuti teladan Nehemia dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita peduli terhadap orang-orang dan lingkungan sekitar kita, keluarga kita, sanak saudara kita, dan siapapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Mintalah agar Tuhan berkenan memakai kita menjadi alatnya untuk mendatangkan sukacita dan kedamaian dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui renungan ini dan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.